Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat. Kembali pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Daily Brief COVID-19 Jumat 7 Agustus 2020. Kami laporkan mengenai tes PCR COVID-19. Pemprov DKI Jakarta melakukan tes PCR secara masif untuk menemukan kasus baru secara cepat agar dapat segera melakukan tindakan isolasi atau perawatan secara tepat, sehingga memperkecil potensi penularan COVID-19. Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, telah dilakukan tes PCR sebanyak 7.069 spesimen. 6.061 diantaranya untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 658 positif dan 5.043 negatif. Dari 658 kasus positif tersebut, 98 adalah akumulasi data di hari sebelumnya yang baru dilaporkan. Dari jumlah tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 41.914. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 43.330. WHO menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan WHO, Jakarta telah melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang dan bukan spesimen, itu adalah per minggu atau 1.521 orang per hari. Saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan sudah melampaui 4 kali lipat standar WHO. Kondisi wabah di sebuah daerah hanya bisa diketahui melalui testing. Strategi tes, lacak, isolasi sangat penting dilakukan dalam penanganan wabah. Jumlah tes yang tidak memenuhi standar WHO berakibat makin banyak kasus positif yang tidak terlacak, sehingga semakin banyak pula yang tidak diisolasi dan semakin meningkat pula potensi penularan COVID-19. Dan Jakarta telah memenuhi standar itu, bahkan melebihinya. Tes PCR di Jakarta dilakukan melalui kolaborasi 54 laboratorium pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan swasta. Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan biaya tes kepada laboratorium BUMN dan swasta yang ikut berjaring bersama dalam pemeriksaan sampel program. Kemudian kami akan melaporkan mengenai kasus COVID-19. Dapat kami sampaikan penambahan kasus positif pada hari ini sebanyak 658 kasus. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta saat ini sebanyak 8.398 kasus, yaitu orang yang masih dirawat atau masih diisolasi. Sedangkan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta pada hari ini sebanyak 24.521 kasus. Dari jumlah tersebut, 15.201 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 922 orang meninggal dunia. Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 7,2%, sedangkan Indonesia sebesar 15,1%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%. Namun persentase kasus positif ini hanya bisa dianggap valid bila standar jumlah tes yang dilakukan telah terpenuhi. Bila jumlah tesnya sedikit atau tidak memenuhi standar WHO, maka indikator persentase kasus positif patut diragukan. Mengenai wabah dengan protokol kesehatan, selama vaksin belum tersedia, maka penularan wabah harus dicegah bersama-sama dengan disiplin menegakkan pembatasan sosial dan protokol kesehatan. Perlu diingat selalu untuk memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari. 1. Tetap tinggal di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan yang mendesak. 2. Selalu jalankan 3M, memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir secara rutin, dan menjaga jarak aman 1,5 sampai 2 meter. Seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.
Kami melaporkan juga mengenai giat pengawasan protokol kesehatan oleh Satpol PP. Dalam rangka memastikan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 oleh masyarakat, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta secara aktif melakukan pengawasan hingga penegakan aturan di seluruh wilayah DKI Jakarta, yaitu pada tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, dan pelanggaran perseorangan tidak memakai masker. Pada 6 Agustus 2020, Satpol PP DKI Jakarta memberikan 11 sanksi teguran tertulis dan 2 sanksi denda di tempat atau fasilitas umum. Sementara untuk kegiatan sosial budaya, terdapat 1 sanksi teguran tertulis. Serta bagi pelanggaran yang tidak memakai masker oleh perseorangan, diberlakukan sanksi kerja sosial kepada 2.676 orang, dan sanksi denda berupa uang tunai kepada 478 orang. Nilai denda yang masuk dari perorangan sejumlah 73.750.000 dan tempat atau fasilitas umum sejumlah 11 juta. Total denda uang tunai yang masuk pada 6 Agustus 2020 sejumlah 84.750.000. Sementara hasil rekap sampai 5 Juni 2020 hingga 6 Agustus 2020 terdapat total 537 sanksi teguran tertulis, 8.161 sanksi denda, 26 sanksi penyegelan, dan 62.498 sanksi kerja sosial. Nilai denda yang masuk dari perorangan sejumlah 1.173.910 juta. Tempat atau fasilitas umum sejumlah 416.350.000 dan kegiatan sosial budaya sejumlah 193.500.000. Total denda uang tunai yang akan disetorkan melalui kas daerah sejumlah 1.783.760.000 rupiah. Kemudian kami laporkan mengenai kolaborasi tangani COVID-19. Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs corona.jakarta.go.id. Demikian disampaikan Daily Brief hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.